Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin qauma fir'aun ala yattaqun. Jadi ceritanya Nabi Musa itulah minggat ya. Setelah Nabi Musa tolong oleh istrinya Fir'aun pada saat kentir di kali itu, dikentirkan lah lebih tepatnya, dihanyutkan oleh ibunya Nabi Musa di sungai karena akan dibunuh oleh Fir'aun. Lalu secara kebetulan, tapi bukan kebetulan, skenarionya Allah ya, diambil oleh istrinya Fir'aun berarti kan itu sejak bayi itu, sejak masih orok itu ya kan, soalnya iya masih merah itu karena begitu lahir kan khawatir ketahuan itu. Hingga buru-buru dibungkus dalam bakul kemudian dihanyutkan. Nah, ketika dihanyutkan itu berarti sejak itu Nabi Musa itu dirawat oleh Fir'aun. Awalnya mau dibunuh tapi itu nggak boleh sama istrinya Fir'aun. Janganlah. Ternyata Fir'aun nggak punya keturunan. Sehingga itu diharapkan bisa jadi keturunannya. Tidak tahu kalau itu adalah justru kaum budak dan dari Bani Israel. Maka dia dirawatlah di situ sebagai keluarga kerajaan. Tapi pada saat ketika muda, Nabi Musa ini sebagai pangeran kerajaan itu sering keluar istana. Jadi keluar istana untuk lihat-lihat kondisi. Dia mulai tahu bahwa dia itu adalah Bani Israel. Mulai tahu bahwa dia bukan orang Mesir dan dia mulai tahu bahwa dia sebenarnya bukan keturunan Fir'aun, bukan keluarga kerajaan. Lalu dia mulai melihat bangsanya itu, Bani Israel itu, begitu dia ya diperbudak lah. Nasibnya itu kok nelangsa gitu. Lalu dia bandingkan dengan dia yang sedang di kerajaan. Jadi dia lebih sering keluar. Nah, suatu hari kan ada pertengkaran antara seorang Bani Israel dan seorang Mesir. Pertengkaran, berantemlah. Nah, Nabi Musa ini membela Bani Israel. Secara spontan, si Mesir ini dikeplak sama Nabi Musa. Iya, ditempeleng, dijotos lah intinya. Nah, kan Nabi Musa kan memang yang sering saya sebut itu kiri rumah sakit, kanan kuburan. Kan tangannya itu. Kalau nempeleng orang. Nah, itu pakai tangan kanan. Matilah orang Mesir ini. Wah, maka ya gondam. Iya, wong malaikat aja dijotos matanya lepas, apalagi cuma orang Mesir. Itu ada dalam hadis itu, ceritakan itu. Nabi Musa itu pernah didatangi malaikat Israel. Dijotos sama malaikat sama Nabi Musa. Matanya lepas tuh. Sampai madul kepada Allah itu. Nah ini loh baru sakti beneran. Apa zaman silat-silat kalau belum didatangi malaikat Israel ya mati itu. Ini Nabi Musa ini loh. Sakti beneran ini. Nah, ini meninggal karena meninggal maka waktu itu kalau ada sampai orang Mesir meninggal, apalagi karena dibunuh oleh Bani Israel, wah silakan. Maka Nabi Musa tahu konsekuensinya itu, minggatlah. Kan kejadian itu di luar istana. Sehingga ya wis enggak usah berpikir panjang, apalagi ada itu diceritakan dalam kisahnya itu Nabi Musa kemudian diberitahu bahwa Musa pergilah kamu. Aku cuma menasihatimu, kamu sedang diburu oleh Fir'aun. Karena akan membunuhmu, karena kamu telah membunuh orang Mesir. Maka Fir'aun minggat. Siapa? Nabi Musa minggat. Nah dari minggatnya itulah yang kemudian sampailah beliau
berada di kaumnya atau di kampungnya, di negerinya Nabi Syu'aib. Nyampe lah beliau di negerinya Nabi Syu'aib. Beliau juga nggak kenal awalnya dengan Nabi Syu'aib. Nah, padahal ya jalan, masa naik travel. Nabi Musa masa nge-grab. Ya jalan kaki ke sana. Nabi Musa dari mana itu? Dari Mesir entah kemana. Nabi Syu'aib itu, coba kita lihat Nabi Syu'aib itu ada di mana itu Nabi Syu'aib itu. Itu jalan kaki mengembara itu. Ya. Akhirnya sampailah Nabi Musa di kaumnya, di negerinya Nabi Syu'aib. Nah pada saat itu Nabi Musa melihat ada di satu mata air gitu, orang pada antri untuk ngambil air. Ada dua orang perempuan yang nggak dapat antrian karena masih kesondol sama yang laki-laki gede-gede itu. Akhirnya Nabi Musa kan memang orangnya gempal ya, kuat. Nah, dibantulah dua orang itu untuk mengambilkan air. Lalu kemudian pulang, nah nyampe rumah tersipu-sipu ini dua perempuan nih, gadis ini. Ngomong sama bapaknya di sana ada orang ganteng Pak. Tadi bantu saya, coba suruh sini. Suruh situ, maka ketemulah ya. Karena antar nabi ya toh. Mereka chemistry-nya ya nyampe. Nah, diceritakanlah bahwa Nabi Musa ini sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maka Nabi Syu'aib bilang, nggak apa-apa, kamu di sini aja, saya lindungi. Kenapa? Karena di negerinya Nabi Syu'aib itu kekuasaannya Fir'aun nggak menjangkau. Jadi kekuasaannya Fir'aun nggak berani nyampe situ. Maka amanlah Nabi Syu'aib di situ. Ya, Nabi Musa di situ aman. Yang jelas dia melakukannya nggak timik-timik. Jadi Nabi Musa jelas jalannya itu nggak kayak kalian. Jadi jalannya itu jelas kuat, gas. Nah, nyampe lah dia Nabi Syu'aib, kemudian Nabi Syu'aib bilang, wes kamu di sini aja. Kamu kalau ngabdi ke aku, nanti kalau sudah sampai 10 tahun, kamu tak kawinkan sama satu di antara putriku gitu. Nah, maka kemudian akhirnya nyampe di situ, dinikahkan sama satu di antara putrinya. Lalu setelah 10 tahun Nabi Musa nagih janji, saya sudah 10 tahun, saya tak pergi berangkat gitu. Saya tak mengembara. Maksudnya mengembara itu ya nggak kembali ke Mesir, karena di Mesir masih jadi buron DPO. Masih jadi DPO, daftar pencarian orang. Iya, dianggap sebagai tersangka pembunuhan Nabi Musa itu. Maka kemudian mengembaralah Nabi Musa ini bersama istri dan beberapa orang lah rombongannya itu. Nah, pada saat nanti ada dicerita di ayat selanjutnya itu nanti kita ini. Maka beliau sampailah di Bukit Bersina itu, di mana beliau kemudian ada suara langsung dari Allah untuk ketika waktu itu nanti saya sebutkan ayat-ayatnya ya. Nabi Musa bilang sama rombongannya, coba kamu tunggu di sini, aku mau nyari api untuk kita berkemah di sini. Nah, waktu kemudian dia nyari api itu ada semacam cahaya di kejauhan. Lalu didatangilah sama Nabi Musa. Nah, ketika didatangi itu kemudian ada firman Allah ini, Rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Jadi disitulah kemudian Nabi Musa ada perintah ini. Wa idna rabbuka Musa anitil qauma dzalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Ada perintah bahwa kamu sekarang jadi rasul, kamu sekarang datangilah kaumnya Fir'aun. Nah, wong sudah 10 tahun minggat menghindari Fir'aun kok lah sekarang disuruh balik ke Fir'aun ini namanya kalau orang Jawa itu ulo marani gebuk. Nah ya, apa ulo marani gebuk itu? Ya nyari perkara, sudah minggat pergi jauh kok disuruh balik itu loh. Ya oh Gusti Allah ini kan gitu, ya kan? Ya sama dengan sampean lah. Sudah minggat jauh-jauh dari Jawa, merantau itu menghindari kemiskinan, nyari harta kok terus begitu dapat harta disuruh nyedekahkan itu loh. Itu kan itu kan
Itu kan ulo marani gebuk. Lho ya apa Gusti Allah ini? Wong saya itu di Jawa itu nggak punya duit, merantau jauh-jauh sekarang dapat banyak duit kok disuruh balik no ke Gusti Allah ini gimana? Gitu itu analoginya. Loh, mesam-mesem balik gitu. Gitu. Maka ini Nabi Musa, qala rabbi inni akhafu ayyukadzibuni. Ya Allah, saya takut Allah, ya Allah saya takut mereka akan mendustakanku. Boro-boro mau beriman ya Allah, mereka akan membunuhku loh ya Allah. Terus dia jujur Nabi Musa ini, memang Nabi Musa ini kan apa adanya ya, kayak misalnya pada saat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa kan, dari mana kamu? Dari ketemu Allah ya Musa. Terus ada perintah apa? Disuruh sholat. Berapa rakaat? Ya 50 kali sehari. Itu bukan kok 50 rakaat, 50 kali. Sama Nabi Musa, kamu sana minta sama Allah, minta dikurangi, nggak kuat umatmu. Jadi jujur Nabi Musa itu. Sana minta sama Allah, nggak kuat umatmu nanti. Nah, Nabi Muhammad ya namanya apa? Nabi Musa kan lebih lebih lama, ya sudah pernah hidup lebih lama ngadepi umat ya. Nabi Musa menerima, Nabi Muhammad menerima saran itu, naik lagi lah ke Allah, minta diskon. Nabi Muhammad tidak akan berani sebenarnya, tapi Nabi Musa ini kan berani minta diskon sama Allah. Terus dikasih lah sama Allah diskon. Oke, anggaplah 20 kali. Jadi sholat itu sampai 20 waktu. Coba kalau dulu kita ini berterima kasih sama Nabi Musa. Akhirnya 20 kali naik sama Allah minta. Ketemu sama Nabi Musa lagi. Enggak kuat 20 waktu umatmu. Sudahlah, minta lagi, minta keringanan. Akhirnya beberapa kali sampai terakhir sama Allah dikasih 5 waktu yang sekarang kita jalani ini. Kewajiban 5 waktu. Kata Nabi Musa, sekarang berapa? 5 kali dalam sehari ya Musa. Kamu minta diskon lagi. Enggak kuat umatmu itu meski 5 kali. Aku malu ya Nabi Musa. Sama dikandani kok, kata Nabi Musa. Enggak bilangin kok. Nah bener toh sekarang? Bener Nabi Musa toh? 5 waktu pun kita, iya toh? Lebih banyak mana yang menjalankan sama yang enggak. Jadi kita ini sebenarnya rodok bersyukur, berterima kasih sama Nabi Musa ini. Coba kalau dulu kita sama 50 waktu gitu. Apa enggak tiap berapa jam sekali kita sholat itu? Nah ya kan? Nah itu. Jadi pada saat diperintah Allah di ayat ini Nabi Musa juga dengan tenang, dengan santai, dengan jujur, ya Allah enggak berani saya ya Allah. Saya takut mereka akan mendustakanku ya Allah katanya. Udah kamu berangkat toh kepada kaum dolim, kaumnya Fir'aun itu. Fir'aun mereka itu orang-orang yang tidak bertakwa. Maka kata Nabi Musa, wa yadhiqu sadri, kalau kayak gini jadi sesek dadaku Gusti. Wala yang apalagi wala yang dhaliqu lisani. Kula niki kalau disuruh jadi rasul itu bukannya ndak mau ya Allah, tapi saya itu agak cedal. Kalau ngomong itu agak agak apa ya? Enggak jelas, agak agak greneng, gerundel apa? Iya, tidak jelas cara bicaraku itu ya Allah. Jadi kalau nanti menyampaikan risalah khawatirnya malah nggak terang. Maka selain dadaku sempit, saya juga takut didustakan, lisanku juga nggak lancar kalau bicara. Ya sudahlah ya Allah, saya terima tugasmu, tapi tolong maju lagi, minta lagi apa? Fa'arsil ila Harun. Kalau gitu, suruhlah saya minta teman ya Allah. Saya minta teman bernama siapa? Harun. Jadi minta teman bersama Harun. Harun ini sepupunya Nabi Musa yang kalau bicara lancar. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu lebih fasih lah dalam berbicara itu lebih fasih. Maka kemudian ini dikabulkan sama Allah, dikabulkan sama Allah untuk kemudian diberangkatkan bersama. Kenapa sih ya Allah saya takut, kata Nabi Musa. Walahum alayya dzambun fa akhafu ayyaqtuluni.
apalagi ya Allah, saya itu pernah dianggap dosa sama mereka, dianggap punya salah karena pernah membunuh siapa orang Mesir itu, itulah. Maka sudahlah, saya berani tapi berangkat, tapi saya tetap takut loh ya Allah. Akhirnya Pak, itulah munculnya doa Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri itu. Itu doanya Nabi Musa dulu ya. Coba dibuka di surat Toha ayat 25-26. Monggo. Surat Toha ayat 25-26. Ketemu? Enggak. Izin Gus. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 25. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku." Sudah ulang nanti. Gus. Dan itu kalimatnya adalah Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi itu, nah peristiwa, kalau peristiwa pembunuhan Nabi Musa membunuh kaum Mesir, di situ waktu itu Mesir itu bangsa Kipti ya, karena membela Bani Israel. Itu coba dibuka itu dalam surat Al-Qasas ayat 15 sampai 21 itu peristiwanya. Coba ayo kita lihat tuh. Kenapa kok sampai Al-Qasas ayat 15, 16, supaya kita tahu urutannya. Izin Gus. Eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Musa masuk ke kota Memhis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Nah, Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah yang jelas menyesatkan." Shadaqallahul itu ayat adzim. 15 ya yang dibaca Ibu tadi, Bu Tanti. Nah, pada saat membunuh itu Nabi Musa juga merasa salah loh ya. Jangan bilang bahwa Nabi Musa nggak salah. Itu satu di antaranya. Ini adalah perbuatan setan. Sungguh perbuatan setan itu musuh yang nyata. Jadi Nabi Musa membunuh tuh. Nah, setelah itu ayat 16. Bukti bahwa Nabi Musa merasa berdosa. Ayat 16, monggo. Al-Qasas juga nih. Silakan. Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menjolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Sadaqallah. Itu Nabi Musa berdoa, minta ampun atas perbuatannya membunuh orang Kipti. Oke, gantian. Monggo selanjutnya, sinten? Lagi ayat yang selanjutnya, ayat 17 sampai 21 itu. Monggo ayo. Ya, izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menolong bagi orang yang berdosa." Terus Itu gantian monggo. ketakutan berada di kota itu sambil menunggu
akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak minta pertolongan kepadanya. Musa, kepadanya engkau sungguh yang nyata sesat. Ketika Musa hendak dengan Pasea, jadi musuh mereka berdua berkata, wahai Musa, engkau bermaksud membunuhku, mana kemarin engkau membunuh seseorang. Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sesuatu di negeri, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah satu dari orang perdamaian. Dan seorang yang berada di ujung kota saya berkata, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau membunuhmu. Ya. Nah, di situ jelas kemudian akhirnya Nabi Musa pergi. Nah, pada saat Nabi Musa pergi itu, kemudian Nabi Musa bertemu dengan siapa? Nabi Syuaib. Nah, di pertemuan dengan Nabi Syuaib ini, itu Nabi Musa ketemu. Itu dilanjutkan dari ayat 23 sampai 28, nanti dibaca sendiri. Ya, bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Itu di ayat 23, Al-Qasas juga, sampai nanti ayat 28, yang tadi saya ceritakan, bertemu dengan anaknya, lalu kemudian sampai bertemu dengan Nabi Syuaib, lalu dinikahkan, sampai kemudian setelah 10 tahun minta pamit itu. Nah, setelah 10 tahun pamit itu, Nabi Musa kemudian sampailah di sebuah bukit itu, bahwa disitulah Allah memanggil Nabi Musa. Itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 2, Ali Imran, Al-A'raf, maaf, Al-A'raf ayat 143 itu. Nanti sama lihat sendiri. Coba dibuka ya. Surat Al-A'raf ayat 1. Ya, Al-A'raf 143 juga. Kemudian pertemuan dengan Nabi Musa itu di surat Al-Qasas ayat 29 sampai 30 itu juga. Al-A'raf bukan ya. Yang Al-Qasas 29-30 itu di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah, yang kemudian Al-Qasas ayat 30 juga ketika Allah perintah untuk ini aku. Kamu nanti datanglah, jangan takut, inilah aku, ini anallahu rabbul alamin itu ya. Nah, pada saat itulah kemudian Nabi Musa minta agar Allah memberikan surat mandat kepada Nabi Harun sebagai temannya. Qala kalla, kamu jangan takut wahai Musa, fadhhaba bi ayatina, kamu berangkatlah bersama dengan Harun dengan ayat-ayatku, karena aku sungguhnya bersamamu dan selalu melihatmu. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Kamu datanglah kepada Fir'aun dan katakan bahwa kamu adalah utusan Tuhan semesta alam. An arsil ma'ana bani Israel, supaya nanti kamu minta kepada Fir'aun supaya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan dan bisa pergi bersama kamu. Mungkin dalam hati Nabi Musa gini ya, alah, jangankan kok melepaskan bersama kami. Bani Israel kok waktu itu kan nggak mungkin, itu kayak mission impossible itu. Jadi mission impossible, misi yang sudah jelas nggak mungkin terjadi. Fir'aun adalah raja paling berkuasa di jagat saat itu. Sementara Bani Israel adalah budak yang merupakan aset paling berharganya kerajaan Fir'aun. Lah kalau misalnya nggak ada itu gimana? Dapat dari mana tenaga-tenaga gratis? Kan gitu. Jadi tidak mungkin. Tapi perintah Allah, kamu ngomong aja kepada Fir'aun bahwa suruh bebaskan Bani Israel. Begitu nyampe di rombongan Fir'aun nyampe di sana, benar. Loh kamu loh. Tapi si Fir'aun ini masih lumayan ya, masih inget gitu loh. Kamu loh Musa. Qala Fir'aun berkata, alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umurika sinin.
Kamu itu loh nggak inget tak. Wong kamu sejak kecil tak rawat, tak sayangi, tak kasih segala macam fasilitas, tak perlakukan sebagai anak kerajaan. Kamu juga tinggal di sini sampai umurmu hampir 40 tahun. Ya, Nabi ketika akan berangkat itu sudah hampir menyentuh 30 sampai 40 tahun ya. Jadi sudah memasuki usia dewasa. Lah kok terus kamu wa fa'lataka kamu malah melakukan perbuatan dosa membunuh orang Mesir allati fa'alta yang telah kamu lakukan dulu. Kamu itu gimana dosa? Wa anta minal kafirin. Kamu itu termasuk orang yang nggak tahu terima kasih kamu. Nggak mau terima kasih. Kira-kira logis nggak Fir'aun ngomong gitu? Kita ngomong dulu, jangan ngomong Fir'aun jahatnya. Logis nggak kalau orang yang sampean rawat sejak kecil, sejak bayi, taman sayangi tanpa celah, taman kasih segala macam fasilitas, terus ujuk-ujuk membunuh orang dari kaum sampean, terus malah kemudian 10 tahun lagi datang ke situ, terus minta agar ini itu, terus menyuruh menyembah mengganti agamanya. Kira-kira sampean ngomong gimana sama orang yang begitu ke sampean? Ayo, saya mau tanya. Saya tidak membenarkan Fir'aun loh ya, enggak loh ya. Supaya kita memahami pola pikirnya orang kafir kayak Fir'aun ini. Kira-kira gimana? Air susu dibalas air tuba. Nah, kira-kira jawabannya Fir'aun ini masuk akal nggak? Kira-kira bisa diterima enggak kira-kira? Secara manusiawi bisa. Nah, manusiawi, karena Fir'aun juga manusia kan? Ya. Ayo, yang lain. Kira-kira gimana pendapatnya? Ayo. Coba saya mau dengar dari Bu Rahma begitu tadi. Ayo. Izin Gus. Kalau Ya. menurut kita sih katanya lumrah lah, karena kita sudah membantu, sudah menolong, terus kok dibalasnya nggak baik ya kita ngomong itu kayaknya sudah wajar itu loh Gus. Itu matur nuwun. Lah iya, Pak Saudara. Saya enggak, jelas Fir'aun keliru lah. Secara akidah itu keliru, jelas. Sombongnya setengah mati, suka membunuh Bani Israel, ya kan? Nah, itu konsekuensi dari dia berkuasa penuh kan? Sampai mengaku Tuhan, musyriknya wis kafah lah. Tapi dari sisi kayak gitu gimana menurut sampean? Jadi ini menjadi satu pelajaran buat kita ya. Jadi kalimat jadi di sini kafirin diartikan sebagai ingkar. Apa? Ingkar terima kasih. Nggak tahu terima kasih. Maka Fir'aun pun mengatakan Nabi Musa itu minal kafirin. Dari golongan orang ingkar. Ingkar apa? Ingkar orang duwe duga, gak duwe patur suwun. Duroko. Karena Nabi Musa ini sudah dianggap anak loh oleh siapa? Si Fir'aun ini. Sudah dianggap anak. Ya, sudah dianggap anak kandung. Fir'aun nggak punya keturunan. Ya, itu dia dulunya yang itu. Terus kayak gitu loh perilaku Musa gitulah. Jadi masih ada apa? Jiwa orang tuanya masih ada. Tapi muntatnya Fir'aun itu, notoknya marahnya itu ketika kemudian nanti di ayat selanjutnya itu Nabi Musa selain mau membawa Bani Israel pergi bersamanya, itu juga menyuruh Fir'aun untuk ganti agama. Gimana coba itu? Agamanya Fir'aun kan menuhankan dirinya. Lah sama Nabi Musa, jangan, itu agamamu keliru kayak gitu. Kamu itu bukan Tuhan. Ada Tuhan lain. Suruh ganti agama, suruh ganti Tuhan. Gimana coba? Apa Fir'aun enggak? Nah, jadi kemarahan Fir'aun mau bunuh Nabi Musa itu secara logika orang sekarang masuk akal. Makanya saya sering sampaikan, kalau kita ini hidup di masanya Nabi Muhammad SAW, kita ini Abu Bakar atau Abu Jahal sih. Kalau melihat Nabi Muhammad adalah nobody. Bukan orang pinter, bukan orang bangsawan, bukan hartawan. Lalu ngaku jadi Nabi menyuruh kita ganti agama. Demikian pula Nabi Musa. Seandainya kita ini hidup di zamannya Fir'aun gitu loh. Kita itu membenarkan Nabi Musa atau membenarkan Fir'aun sih?
ketika ada seorang anak yang dirawat sejak kecil, lalu membunuh kalangannya, kemudian minggat, lalu datang, lalu nyuruh untuk membebaskan seluruh anak buah, kemudian juga nyuruh orang yang merawatnya untuk ganti agama. Itu kondisinya. Sehingga ketika kita memahami ayat-ayat itu benar-benar berdasarkan pemahaman yang utuh, supaya kita membenarkan Nabi Muhammad SAW, membenarkan Nabi Musa itu dengan dasar yang kuat. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi terus sampaikan, silakan. Ada yang mau tanyakan? Jen Gus. Nggih, Mas Ayu. Jen Gus. Ya, silakan Ayu. Tentang prediksi Nabi Musa bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan jumlah rakaat yang banyak itu. Apakah pengalaman Nabi Musa tentang kaumnya dan sebenarnya umat Nabi Muhammad juga ada sifat-sifat seperti kaumnya Nabi Musa. Benar Mas Ayu. Benar. Benar Mas Ayu. Itu berdasarkan pengalaman Nabi Musa mendampingi merawat Bani Israel, banyak tanya, banyak bantah. Maka Nabi Musa juga Allah Muhammad, Dik Muhammad kan gitu ya, coro akrabnya, Dik Muhammad. Nanti umat sampean itu ya nggak ada beda, nggak jauh beda dengan Bani Israel. Wis lah bener toh? Ayo jilbab ono, kata orang, sumuk lo, panas. Kan? Ayo sedekah sebentar toh. Tahajud ngantuk lo. Jamaah sibuk ini lo. Ngaji, aduh sudahlah aku tak lewat ini aja. Orang cover kan gitu. Jadi makanya bahkan Nabi Muhammad ada kan dalam Al-Quran itu surat Al-Mujadalah itu. Al-Mujadalah itu kan perempuan-perempuan yang demo, perempuan-perempuan yang membantah, perempuan yang melakukan usulan apa ya kayak semacam protes lah gitu. Jadi bukan Bani Israel itu, tapi ya begitu gitu. Ya tapi alhamdulillah waktu itu Al-Mujadalah karena pertanyaan dulur-dulur perempuan yang begitu akhirnya ada hukum baru, ada hikmahnya juga gitu. Ya sama ketika Bani Israel bertanya ini itu ada muncul hukum-hukum baru juga. Jadi benar Mas Wahyu, prediksi itu berdasarkan pengalaman Nabi Musa dan memang akhirnya benar kan? Itu. Jadi apakah kemudian itu Nabi Muhammad salah ya? Enggak. Ya tetap merupakan satu sunnatullah. Kita minimal ya 5 kali sholatnya. Yang enggak mau ya itu sing kebangetan gitu. Begitu Mas Ayu. Jadi makanya kita sekarang ini yang harus menjaga diri supaya enggak ketularan sifat-sifat Bani Israel. Kan itu ada dalam surat Al-Kahfi itu. Bahwa kami sudah mendatangkan begitu banyak amsal perumpak. Walakinna aktsarakum, tapi kebanyakan kalian itu apa? Banyak jidala. Jidala itu apa? Membantah. Banyak ngeyel terhadap perintah Allah karena nggak cocok dengan nafsu. Begitu Mas Ayu? Jelas nggak? Siap, Gus. Oke. Yes, atur suwun. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebentar lagi sudah masuk ke Ramadan, ya. Persiapan sehat. Yang puasa sunnah berhenti dulu. Kita puasa sunnah untuk persiapan Ramadan ini, untuk sunnahnya berhenti dulu, untuk persiapan fisiknya disiapkan sehingga mudah-mudahan nggak bolong selama Ramadan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat berbeda. Allahumma kita suratul mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fi'il mu'minat mu'minat al-muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.
اللهم ادفنا البلاء والوباء وتمسكنا ربنا نجنا ولا نشاء ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا نعوذ بك من ربي أعوذ بك من يد الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أعوذ بالله من شر البلاء وترك الشقاء والغداء شهادة الأعداء ونقبل الدعاء إنك أنت السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'alna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu atrafana ya rabbal alamin.